Selamat pagi saudara-saudara yang baik hati. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih dahulu dan kita awali dengan doa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan dan nafas kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu dan kepada kami semua. Dan kami rindu ya Tuhan sebelum kami beraktivitas mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu berkati acara kami ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, biar kami mempunyai kekuatan dalam kegiatan kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, renungan harian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, natsnya diambil dari Matius 6 pasal 33. Hari ini kita pantas bersyukur karena Tuhan bangunkan kita sebagai kasih setia Tuhan yang baru untuk kita sebagai anugerah dan suatu kesempatan untuk kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Nats dari Matius 6 pasal 6 ayat 33 demikian bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, sejumuluma luluihamu harajon ni debata dohot hati goranna dungi tabahononna do sude aka odeng tu hamuna. Saudara-saudara, sebagai judul yang dapat kita pakai untuk hari ini yaitu prioritas yang benar. Alkitab memiliki berbagai pasal dan ayat yang mengandung pesan penting untuk umat Kristiani. Salah satunya adalah Matius pasal 6 ini, khususnya ayat 33. Ayat ini termasuk dalam rangkaian khotbah panjang yang diucapkan Yesus Kristus di suatu bukit di Galilea. Matius 6 merupakan Injil pertama Perjanjian Baru yang disusun menurut catatan salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Matius. Injil ini terdiri dari 34 ayat dan 5 perikop yang berjudul pertama, hal memberi sedekah. Yang kedua, hal berdoa. Ketiga adalah hal berpuasa. Keempat adalah hal mengumpulkan harta. Dan yang terakhir adalah yang kelima, hal kekhawatiran. Adapun Matius pasal 6 ayat 33 ini termasuk bagian dari perikop hal kekhawatiran. Dalam perikop ini dijelaskan bagaimana sikap umat Kristen untuk menghadapi kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Matius 6 ayat 33 berisi tentang pengingat untuk umat Kristen agar fokus pada kerajaan Allah dan tidak mengkhawatirkan hal-hal material seperti kekayaan. Ayat tersebut juga mengingatkan umat Kristen untuk selalu memprioritaskan Allah dalam menjalankan kehidupan. Sebagai contoh, karena sifat manusia yang berdosa yang selalu berpusat pada diri sendiri, kita mungkin sering memulai suatu usaha dengan fokus pada apa yang kita inginkan dan kemudian meminta Tuhan memberkatinya. Hal ini menjadikan kita seolah-olah memperlakukan Tuhan sebagai Santa Claus dan berharap keinginan kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Sikap seperti inilah membuat kita menjadi tentang diri kita, tentang kehendak kita, bukan tentang Allah lagi, tapi tentang keinginan pribadi kita. Oleh karena itu Matius 6 ayat 33 ini mau menerangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, sebaiknya kita selalu memprioritaskan Tuhan di depan. Prioritas yang dimaksud adalah mencari kerajaan Allah lebih dahulu dan kebenarannya. Maksud dari kalimat tersebut adalah kita harus menempatkan kerajaan Allah di tempat yang pertama, di mana kita harus mengejar hidup kudus. Hidup kudus adalah hidup berbentuk menjauhi segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya untuk Allah. Dengan memprioritaskan Allah, maka kita akan merasa dicukupkan
Sebab Allah akan menyediakan segala kebutuhan kita. Itu harus kita imani. Jika kita mengutamakan Allah dalam hidup ini, niscaya kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Selain itu, ayat ini pada dasarnya mengingatkan umat Kristen untuk melepaskan kekhawatiran terkait dengan hal-hal material. Bagi orang yang kuat imannya selalu berserah kepada Tuhan, kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan dan kekayaannya, termasuk kebutuhan pangan dan sandang. Dalam renungan pagi hari ini kita buat judulnya prioritas yang benar. Kenapa demikian? Karena masalah-masalah manusia dalam hidup ini disebabkan oleh pandangan yang salah tentang dunia ini. Pendapat yang salah dalam Matius 6 ayat 33 ini adalah orang yang mengutamakan kerajaan Allah akan menjadi kaya. Inilah pandangan yang salah. Terus pandangan yang salah berikutnya adalah orang Kristen tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah. Tidak demikian. Faktanya Yesus tidak berkata bahwa orang-orang yang mengutamakan kerajaan Allah akan hidup mewah. Tidak ada itu. Tapi kebutuhan dasar mereka seperti makanan dan pakaian akan terpenuhi. Itu dapat kita baca di Matius 6 ayat 25, 31 dan 32. Dia juga tidak mengajarkan bahwa orang yang diberkati Allah pasti akan kaya. Malah Yesus memperingatkan para pendengarnya untuk tidak mengejar kekayaan. Karena itu bisa mempersulit hidup mereka dalam mengutamakan kerajaan Allah nantinya. Rasul Paulus sendiri kadang-kadang berkekurangan, padahal dia bekerja keras tanpa kenal lelah demi kerajaan Allah. Seperti Yesus, dia juga memperingatkan orang-orang tentang bahayanya kalau mereka bertekad untuk menjadi kaya. Faktanya, Alkitab berkata bahwa orang Kristen perlu bekerja untuk menafkahi diri sendiri dan keluarganya. Itu ada di 1 Tesalonika 4 ayat 11. Yesus tidak mengajar pengikutnya untuk memikirkan kerajaan Allah saja. Sebaliknya, mereka harus mengutamakan kerajaan itu. Kalau seseorang mengutamakan kerajaan Allah dan mau bekerja, Allah pasti akan membantu dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang Kristen seyogianya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya daripada hanya mencari harta benda. Tetapi bagaimana seseorang memperoleh kebenaran Allah? Bagaimana mereka menjadi ahli waris kerajaan Allah? Mari kita analisis tentang topik ini. Yang pertama, kebutuhan utama manusia adalah sebenarnya memperoleh pandangan hidup dan prioritas yang benar. Itu dulu kebutuhan utama manusia. Dia harus mempunyai pandangan hidup dan mempunyai prioritas yang benar. Kita harus memandang diri kita sebagai makhluk spiritual yang diciptakan menurut gambar Allah dan hidup sesuai dengan hubungan kita dengan Allah. Dan tergantung hidup kita hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Kedua, prioritas yang benar adalah tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berarti mengakui Allah sebagai pencipta dan penguasa, serta penghakimannya yang akan datang atas dunia dalam kebenaran. Nah, ini sebenarnya bicara tentang kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah mengacu pada pemerintahan dan kekuasaan Allah dalam hidup kita di dunia ini. Kerajaan Allah berarti pemerintahan Allah. Ini berarti kekuasaan Allah. Ini berarti bahwa Allah pada akhirnya bukan hanya sekedar pencipta dan pengendali, tapi dia juga adalah penguasa atas hidup manusia. Beberapa alasan mengapa mencari kerajaan Allah harus menjadi prioritas. Alasan pertama bahwa hakikat terdalam dalam diri kita sebagai makhluk ciptaan menurut kita adalah menurut segambar dengan Allah, bukan seperti ciptaan lainnya. Itu hakikat yang pertama. Manusia adalah ciptaan Allah tertinggi. Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara manusia. Kita dibebaskan dari perbudakan terhadap hal-hal materi, uang, makanan, dan pakaian. Masalah umat manusia berakal dari pandangan hidup yang keliru tadi dengan prioritas yang salah. Menurut Tuhan, masalah umat manusia adalah
mereka mendahulukan hal-hal yang salah. Manusia mengira mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Itulah sebabnya dunia tidak menjadi orang Kristen semuanya. Prioritas yang menjadi salah yang dipegang oleh umat manusia adalah pertama, uang. Manusia cenderung menimbun uang, mengumpulkan harta di bumi ini. Yang kedua, soal makanan dan minuman. Apa yang akan kami makan nanti, apa yang akan kami minum nanti, itu yang kedua. Yang ketiga, pakaian, tampilan, supaya bagaimana kita berpakaian dan tampilan yang baik. Yang keempat, orang cenderung bagaimana supaya hidup panjang, bagaimana memperpanjang eksistensi sebagai manusia. Itulah yang dikejar orang di dunia ini. Tuhan datang ke dunia dari surga untuk memberikan kepada kita kebenaran yang tidak akan pernah dapat kita capai sendiri. Aku datang untuk memberikan kebenaran kepadamu, itu kata Tuhan. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan diri kita. Jangan sekali-sekali kita hanya mengharapkan dunia ini. Kita tidak dapat mencapai kebenaran itu sendiri. Sekeras apapun usaha kita, sebaliknya Kristus menyediakan itu bagi kita. Asal kita percaya dan menyerahkan diri kepada Dia. Sebelumnya kita hidup untuk makan, minum, dan berpakaian. Dan sekarang kita masih makan, minum, dan berpakaian. Tapi kita tidak hidup untuk hal-hal itu. Kita melakukan hanya karena hal itu penting untuk hidup kita. Dan tidak lebih daripada untuk kehidupan saja. Janji itu bukanlah mencari kerajaan Allah akan membuat kita tetap kaya atau berkelimpahan. Tetapi semua Tuhan akan cukupkan. Semua itu kata Tuhan dicari oleh, dan semua itu kata Tuhan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mengapa mereka khawatir tentang hal itu? Karena mereka berpikir tentang dunia ini. Karena mereka tidak mengenal Allah sebagai Bapa Surgawi. Mereka tidak punya pengharapan yang pasti dan tidak mempunyai pegangan hidup yang seperti orang yang dipercayai oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada orang percaya, Yesus mengatakan bahwa kita di surga tidak memerlukan itu. Selanjutnya Tuhan memberi petunjuk sekaligus perintah bagaimana mendapatkan semua yang kita perlukan. Itu sebenarnya hal-hal yang menjadi tambahan. Perintahnya adalah hal-hal yang utama, yang merupakan sumber yang kita butuhkan, yaitu saling memberi berkat kepada sesama. Karena dengan kita memiliki Tuhan sebagai sumber, maka sebenarnya kita sudah mendapatkan segalanya. Bila kita memiliki Tuhan. Bagi kita orang percaya, kita memiliki dua hukum dan aturan yang harus kita ikuti. Yaitu aturan kerajaan atau pemerintahan negara di mana kita tinggal, atau aturan tentang kerajaan surga. Dua kerajaan itu harus kita ikuti supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan maupun dengan negara kita. Filipi 3 ayat 20, karena kekhawatiran kita adalah di dalam surga, karena kewarganegaraan kita ada dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan hukum Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Secara jasmani, kita hidup di bawah undang-undang dan aturan pemerintah negara Indonesia, tetapi secara rohani kita ada di bawah hukum dan aturan kerajaan Allah. Ada dua anak kalimat yang mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya apa itu? Jika kehidupan kita benar-benar tunduk kepada pemerintahan Allah dan hidup menurut kebenaran hukum firman-Nya, maka semua yang kita perlukan mengenai makan, minum, dan pakaian akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Sebagai ringkasan dari Matius 6 ayat 33 adalah demikian. Matius 6 ini mengajarkan untuk memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas kekhawatiran hidup seperti makanan, pakaian, dan masa depan. Dengan mengutamakan Tuhan, Bapa di surga berjanji mencukupkan segala kebutuhan jasmani kita. Ini adalah panggilan untuk hidup beriman, bukan dikuasai oleh kecemasan, dan mempercayakan masa depan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan
harian pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah ingatkan kami supaya kami tidak salah prioritas ya Tuhan untuk mengutamakan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Dan segalanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk semuanya ini atas berkat-berkat Tuhan. Kami diingatkan agar kami tahu tentang prioritas tujuan hidup yang mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Dan Engkau akan menambahkan segala kebutuhan kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu ini dan seluruh jemaat Tuhan HKBP Rasot Surabaya Selatan dalam kegiatan kami, aktivitas kami hari ini. Berkati bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang lagi bertikai. Biarlah Tuhan campur tangan supaya peperangan itu dapat berhenti, karena itu akan merugikan umat manusia ciptaan Tuhan. Hanya kepadamu ya Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Horas.